Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik pada modul 2.3 yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya sendiri Rena Ratnasari dari SMP Negeri 3 Pangandaran, dan Saya Ain Sri Wahyuni dari SMP 6 Langkah Lancar. Saya Gustin Handayani dari SDN 4 Cimanggu. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gustin. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Gustin. Bagaimana kabar Ibu Gustin? Alhamdulillah baik, Bu, kabar saya hari ini. Bu Rena hari ini akan melaksanakan coaching ya, Bu? Iya, Bu. Iya, nah nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Nah nanti jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pencitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi sebelum dilakukan observasi. Ada sedikit pertanyaan Bu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, saya ingin tanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Oke, baik. Begini, Bu Gustin, potensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu ya? Iya. Terus untuk pertanyaan saya yang kedua, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik Bu? Oke. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, yang saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Oke, saya ingin coaching saya nanti, Bu, bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, Pak observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Iya. Siap, terima kasih Ibu Gustin. Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam Ibu Ai. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Ai, saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ini nih Bu, ada suatu permasalahan di kelas saya dan saya harus mencurahkan permasalahan tersebut. Mungkin saya perlu teman untuk menemukan solusi terhadap permasalahan saya, Bu. Oke, ngomong-ngomong nih, permasalahan apa yang sedang Ibu Ai hadapi? Jadi begini ya Bu, akhir-akhir ini pada saat saya melakukan postes, hampir 60% siswa saya itu mendapat nilai di bawah KKM, Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa sebagian siswa saya tidak memperhatikan dan tidak fokus pada saat saya memberikan materi pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan penyerapan materi pada siswa itu tidak maksimal. Saya merasa sebagian murid saya tidak memperhatikan dan tidak fokus pada saat saya memberikan materi pembelajaran. Mungkin sehingga penyerapan materi yang saya berikan kepada siswa tidak maksimal, sehingga menyebabkan nilai postes
peserta didik saya mendapat nilai di bawah KKM, Bu. Oh iya, menurut Ibu nih, idealnya murid yang fokus itu yang seperti apa sih, Bu? Menurut saya, murid yang fokus itu adalah murid yang memperhatikan dan semangat dalam proses pembelajaran, Bu. Oke, baiklah Bu nih, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Baik Bu, jadi proses pembelajaran yang saya lakukan itu mulai dari pendahuluan, yaitu berdoa bersama, kemudian menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan proses pembelajaran, diskusi, hingga ke kesimpulan dan proses, Bu. Oke, baiklah, saya ingin tahu nih metode apa sih yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan menurunnya nilai postes? Baik Bu, metode yang sudah saya lakukan yaitu dengan menayangkan video pembelajaran Bu, dan juga saya juga mengajak siswa saya untuk belajar di luar kelas Bu. Oke, menurut saya pembelajaran yang Bu Ai sudah lakukan itu sudah sangat bagus Bu. Namun adakah metode yang lain yang Ibu Ai lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut menurunnya nilai postes? Jadi yang sudah saya lakukan juga ya Bu, dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode belajar dan bermain dengan menggunakan teknik seperti permainan ular tangga Bu. Jadi dalam permainan tersebut si anak itu diberikan materi berupa soal yang dari permainan ular tangga gitu. Jadi ketika anak melempar dadu berapa misalnya angka 4, dan si anak akan memilih nomor 4 dan soalnya itu seperti apa. Oke, bagus sekali ya Bu metode yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari penjelasan Ibu, kira-kira rencana apa nih ke depan yang akan Ibu Ai lakukan? Baik Bu, untuk rencana yang akan saya lakukan ke depan yaitu dengan memperbaiki proses pembelajaran saya dengan lebih berpihak kepada murid, misalnya dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya akan memfasilitasi media pembelajaran siswa saya sesuai dengan gaya belajar anak. Misalnya siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya akan fasilitasi dengan video pembelajaran. Kemudian untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya akan memfasilitasi media pembelajarannya itu dengan bentuk bahan bacaan atau berupa komik. Kemudian bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya akan fasilitasi media pembelajarannya itu dengan teknik belajar dan bermain seperti permainan ular tangga. Iya, baik Bu, bagus sekali tuh Bu rencana yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan Bu Ai akan menerapkan perencanaan yang sebagus itu? Baik Bu, insya Allah secepatnya minggu depan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, nah dari perencanaan yang Ibu Ai lakukan, kira-kira itu melibatkan siapa saja Bu Ai kira-kira? Baik Bu, untuk rencana saya ke depan pastinya saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk berdiskusi, sharing, belajar bersama terkait proses pembelajaran gitu Bu. Oke, nah sekarang untuk komitmen Ibu Ai, kira-kira nih komitmen apa yang Ibu Ai terapkan? Baik Bu, untuk komitmen yang akan saya terapkan, yang pertama itu pastinya saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya yang lebih berpihak pada murid dengan tadi menggunakan salah satunya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk sharing terkait proses pembelajaran yang baik gitu Bu. Oke, bagus sekali Bu, komitmen yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Mudah-mudahan semua perencanaan Ibu yang akan Ibu laksanakan dan komitmen yang Ibu bangun bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Bu Rena. Saya juga berharap demikian dan
Saya merasa lega ketika setelah sharing dengan Ibu dan saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Rena. Sama-sama, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Ai. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan kabar baik nih dari implementasi perencanaan yang sudah Ibu kemas sedemikian rupa. Oke, baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rena. Baik Bu Rena, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Bu Ai ya Bu terkait proses coachingnya ini. Sudah ada beberapa catatan Ibu ya yang saya catat. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu Bu, boleh? Boleh Bu. Ya. Apa yang sudah Bu Rena lakukan tadi saat melakukan coaching, dan selanjutnya apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Rena tadi? Dari coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, dan dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa mengalir gitu Bu, dan menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi si coach, dan si coach tersebut menemukan solusi-solusi sendiri dari hasil percakapan tadi. Dan saya juga menerapkan metode kemitraan sehingga tidak ada perbedaan antara saya dengan coach saya tadi, sehingga pembicaraan mengalir dengan baik. Baik Bu, jadi memang dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu, yang saya catat tadi. Jadi dalam catatan saya adalah Bu Rena memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu terbukti dari Bu Rena tadi ketika melakukan coaching, terasa setara ya Bu, dan tidak ada perbedaan begitu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bu Rena berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi kreatif masalah yang dihadapinya Bu. Kemudian Bu Rena juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Bu Rena juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di supervisi, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Ibu mengharapkan yaitu mendengarkan aktif sudah terlaksana ya Bu ya. Iya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapannya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Alhamdulillah dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Iya, terima kasih Ibu Gusti. Iya, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, dari hasil proses coaching tadi ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rena kembangkan berdasarkan proses coaching? Baiklah Bu Gustin, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi dan lebih gali lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Khususnya saya ingin menggali aspek di ini Bu, presensi, kehadiran penuh gitu Bu, supaya saya bisa lebih fokus gitu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.